Oke, kali ini saya ingin membahas tentang mengapa orang miskin tidak mulai bisnis untuk keluar dari kemiskinan. Mari kita mulai dan let's go. Oke bro, ketemu lagi di channel saya Edo Wijaya. Kali ini saya akan membacakan tentang artikel atau kisah ya dari seseorang yaitu Rida F. Najib, teman-teman. Yaitu tentang mengapa orang miskin tidak memulai bisnis untuk keluar dari kemiskinannya. Buat kalian silakan ketika pengen meninggalkan sebuah catatan ataupun cerita ataupun apapun pengalaman kalian boleh silakan kirim pesan di IG di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bacakan tentang mengapa orang miskin tidak memulai bisnis untuk keluar dari kemiskinan. Dari Rida F. Najib. Saya punya seorang teman. Dia tumbuh besar di keluarga yang berekonomi rendah. Karena terlalu ekonomis, dia pernah menyesal ketika makan di restoran fast food. Kepikiran sama adik-adiknya. Dia bisa makan enak, sedangkan adik-adiknya nggak mau makan apa-apa. Ataupun mungkin kepikiran adiknya di rumah itu nggak makan gitu ya, saking ekonomisnya. Dia ingin keluarganya juga makan enak. Capek jadi orang miskin. Karena sering mendengar motivasi jadilah entrepreneur, dia pun berusaha untuk merintis usaha. Namun namanya usaha ya gak bisa dapat hasil instan. Belum untung malah buntung. Bukannya kaya malah tambah miskin. Akhirnya dia menidurkan ambisinya untuk menjadi seorang entrepreneur. Dia memutuskan untuk kerja menjadi karyawan kantoran karena pasti dapat gaji tiap bulan. Sampai sekarang dia masih bekerja di kantoran. Seorang profesional yang gajinya sudah puluhan juta. Mungkin suatu saat nanti dia akan menghidupkan kembali impiannya menjadi entrepreneur. God bless him. Ini mungkin relate dengan banyak cerita orang ya, ketika emang dia berangkat dari bukan siapa-siapa bro. Artinya kebanyakan sih misalkan orang dari daerah gitu ya, misalkan mau mengadu nasib ke Jakarta ya pasti impiannya menjadi orang sukses karena pengen ini ya, pengen memperbaiki taraf ekonominya di kehidupan sebelumnya. Karena mungkin ya ngerasa bahwa kehidupan dia sebelum dia merantau itu sulit secara finansial dan lain sebagainya. Artinya dia membawa ambisi dari daerah menuju ke ibu kota. Dengan ambisi yang sebesar itu ternyata dibenturkan dengan suatu kenyataan yang sehingga bahkan memimpikan itu aja pun nggak sanggup gitu loh bro. Ini banyak sekali emang terjadi di kenyataan hidup yang sekarang ini terjadi bro. Cuma saya di sini membatasi bahwa saya kurang setuju dengan temannya si siapa tadi namanya Rida ya, temannya si Rida ini. Sekecil apapun mimpi kalian itu perlu untuk diperjuangkan bro. Meskipun hal itu mungkin nggak bisa tersentuh oleh kita ataupun bahkan kita memimpikannya aja udah nggak berani bro. Cuma ketika kalian punya impian, kalian punya ambisi, saya kira hidup itu akan lebih menarik ketika kita punya ambisi. Dan mewujudkan ambisinya itu pun juga kita harus mencoba berdamai dengan realistis hidup kita yang sekarang ini terjadi. Sebagai contoh misalkan tadi ketika temennya si Rida ini ataupun teman kalian lah, ataupun bahkan saya sendiri, saya juga punya mimpi ketika mempunyai bisnis yang besar, menjadi orang yang mampu. Artinya mampu, kalau kaya kan nggak ada batasnya ya. Kalau mampu ataupun cukup untuk membeli A, cukup untuk membeli B, artinya ya tidak memikirkan sesuatu berbentuk nominal gitu bro.
Ketika kalian sudah punya ambisi tersebut, ketika kalian lihat ambisi kalian itu terlalu besar untuk diwujudkan, coba kalian pecah satu persatu bagaimana untuk cara mendaki gunung yang mungkin terlihat besar itu, bro. Kalau kalian nggak sanggup melihat itu terlalu besar, ya salah satunya step by step. Langkah apa? Langkah pertama, mungkin kalau sampai menuju anak tangga impian kalian itu ada 1000 langkah tahapan yang harus kalian lalui, ya kalian harus bedahnya satu persatu. Meskipun itu cukup memakan waktu yang lama, cukup untuk menguras tenaga kalian ataupun menguras pikiran kalian, ya ketika itu mimpi kalian, ya tetap harus kalian perjuangkan. Kalian harus tahu tahap mulai dari angka pertama itu apa, angka kedua itu apa, angka ketiga itu apa. Untuk apa sih? Untuk bisa mengukur kalian itu nanti sampai sejauh mana kalian berusaha. Jadi bukan tanpa arah. Ketika kalian tanpa arah hanya memikirkan itu dan bergerak sekencang-kencangnya tanpa tahu indikator keberhasilan kalian itu di angka 1000, ya kalian akan merasa, pasti suatu saat kalian akan merasa jenuh dengan aktivitas kalian dan ya sudah, kalian akan menyerah dengan hal itu. Tapi kalau kalian paham akan indikator, misalkan kalian sudah bekerja keras, kalian lari kencang, tahu bahwa kalian sekarang udah di titik 100, kalian berhenti dulu, tahu di posisi 100, nanti setelah istirahat sakit kalian hilang, capek kalian hilang, kalian akan berlari lagi sekencang-kencangnya untuk menuju angka misalkan 500. Artinya 50% dari angka titik yang kalian tuju. Itu sebuah indikator menurut saya, harus terukur. Itu bedanya dengan yang tadi, yang sebelumnya. Kalian hanya berlari kencang dan tidak mengetahui indikatornya. Ketika kalian sudah payah dan merasa ini sangat untuk tidak mungkin dilanjutkan, kalian akan menyerah di situ. Saran saya yaitu tetap berusaha dengan di jalur yang sesuai dengan apa yang kalian sudah pikirkan dan tracking dengan baik dan benar tadi, dan berdamai dengan realitas hidup. Ketika kalian menjadi entrepreneur, ketika itu belum menghasilkan apapun untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, ya solusi ya berdamai pada realitas. Kalian harus misalkan bekerja kepada orang lain, ikut perusahaannya nggak masalah, karena realisasinya begitu, karena setiap orang pasti mempunyai kebutuhan sehari-hari kalian. Jangan kalian memikirkan ambisi kalian sendiri sehingga banyak orang yang dikorbankan. Misalkan ketika kalian sudah berkeluarga, karena ambisi kalian, istri kalian, anak kalian akan menanggung apa yang menjadi ambisi kalian. Itu bro, maksudnya realitas. Ya tetap kalian mencapai ambisi kalian, tapi dengan mungkin karena kalian membagi porsi waktu kalian akan sedikit lebih lambat. Karena sedikit lebih lambat pun lebih baik daripada kalian tidak bergerak sama sekali. Menurut saya itu. Poin yang ingin saya tunjukkan di sini yaitu ketika kalian punya mimpi sebesar apapun, ketika kalian mempunyai tujuan sehebat apapun, ketika kalian nggak tahu cara mencapainya, ya nothing. Dan nanti artinya kalian akan lebih sakit ketika jatuh. Dan itu akan membuat efek jerah yang sangat sejarah-jerahnya ketika kalian sudah jatuh dan gak berani memimpikan apa yang kalian inginkan sebelum kalian beranjak, misalkan ketika mau mencapai itu, ataupun kalau posisinya tadi perantau, sebagai seorang perantau. Artinya ketika kalian mempunyai mimpi yang besar, kalian harus punya ukuran untuk cara mencapai hal itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan bro. Ketika kalian merasa ini bermanfaat, ya silakan diambil hikmahnya. Dan ketika kalian mempunyai cerita, ya silakan nanti share di link video ini di IG saya, silakan. Saya ingin hanya berbagi sebuah diskusi, sebuah pembelajaran bahwa ketika kalian mempunyai mimpi itu jangan dibunuh sia-sia. Karena ya orang yang
nanti akan menyesal ketika dia tidak melakukannya sama sekali, atau bahkan penyesalan itu sebaiknya tidak ada ketika kalian melakukannya dan gagal. Menurut saya lebih baik kalian sudah melakukan mimpi kalian dan gagal daripada kalian tidak beranjak untuk meraih mimpi kalian, bro. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan siap.